Apa kabar Gensut? Selamat datang di Kabar Unsut. Kabar seputar Universitas Jenderal Sudirman. Mau tahu kabar yang paling baru dari Unsut? Ikuti perbincangan bersama saya Dian Besari tentang program studi baru yang ada di Unsut. Teman-teman Gensut, bersama saya sudah ada Mas Muhammad Irham Akbar, Eskom MCS. Beliau adalah koordinator program studi Teknik Komputer Universitas Jenderal Sudirman. Halo Mas Irham, apa kabar? Halo Bu Dian. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Irham, hari ini kita mau ngobrol terkait dengan pembukaan prodi baru. Judulnya itu prodinya Teknik Komputer. Saya aja pengen tahu nih teknik komputer itu seperti apa. Jadi mulai tahun 2024 ini teman-teman Gensut, Unsut membuka program studi baru Teknik Komputer di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kita ngobrol bareng Mas Irham. Sebetulnya kenapa ada prodi baru teknik komputer? Karena setahu saya di Fakultas Teknik itu udah ada teknik informatika gitu ya. Betul. Boleh cerita sedikit Mas, Okay. kenapa ada prodi ini? Betul. Jadi sebelumnya kan di informatika itu, di teknik informatika itu sudah ada prodi baru ya. Di dalamnya itu ada informatika dan teknik komputer. Kebetulan ini prodi teknik komputer itu di bawahnya informatika. Jadi Bu Dian menyampaikan bagaimana apa bedanya gitu ya dengan informatika. Jadi yang paling membedakan adalah komposisi ilmunya. Komposisi ilmunya. Iya. Okay. Kalau di informatika itu memang mereka lebih ke arah software ya. Jadi perangkat lunak. Tapi kalau misal kita di teknik komputer, kita akan berkembang ke arah imbang antara hardware dengan software. Jadi kita juga mempelajari nantinya itu mempelajari ada IoT ya, Internet of Things gitu kan ya. Adanya sistem tertanam gitu dan robotika gitu. Nah, ini menarik meneruskan tadi yang disampaikan tentang IoT, kemudian robotika dan sebagainya. Sebetulnya yang difokuskan atau ilmu-ilmu nanti yang dipelajari di teknik komputer terkait dengan tadi yang disampaikan itu apa aja Mas? Mungkin bisa jelaskan IT itu apa, kemudian ya. Jadi di dalam prodi teknik informatika, teknik komputer, kita belajar juga bagaimana cara mengkolaborasikan antara pemrograman berbasis software dengan pemrograman berbasis microcontroller. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kan sudah berkembang ya antara kecanggihan hardware dengan kecanggihan software. Maka kita perlu memadukan itu karena selama ini di lingkup Indonesia itu kita dari sisi pasar itu kekurangan arsitek engineer. Dari arsitek itu adalah infrastrukturnya. Nah, jadi kita mungkin tidak kekurangan programmer, tetapi kita juga butuh yang namanya infrastruktur engineer tadi. Jadi butuh bagaimana cara merancang server, bagaimana cara memaksimalkan perangkat lunak di dalam software yang ada gitu. Nah, itu salah satu alasan yang membuat kita Unsut ya dari teknik informatika menerbitkan atau melahirkan melahirkan prodi baru. Jadi nantinya akan saling berkesinambungan antara informatika dengan komputer seperti itu Bu. Jadi yang mungkin ditekankan untuk teman-teman Gensut tadi yang disampaikan Mas Irham, artinya dibutuhkan kemampuan arsitektur. Ini yang dimaksud arsitektur sistem informasi kan, bukan arsitektur kalau ada teknik arsitektur beda lagi. Beda. Yang disampaikan Mas Irham adalah arsitektur di bidang sistem informasi mungkin ya. Iya, di bidang rekayasa perangkat lunak sebenarnya. Rekayasa perangkat lunak. Karena kalau sistem informasi kan terdiri dari beberapa kebijakan, misalnya kan membuat sistem informasi. Tapi kalau misal ranahnya kalau kita bicara, kalau di komputer itu ada Bu Dian, ada rumpun ya, sama seperti keilmuan lain. Jadi di dalam rumpun kami itu dari jurusan informatika menerapkan rumpun komputer kurikula namanya. Apa itu? Jadi kurikulum yang membahas batasan-batasan ilmu yang berkaitan dengan komputer. Jadi di situ ada
ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini kalau kita lihat keilmuannya itu mirip dengan informatika yang jadi terus ada teknologi informasi gitu kan. Nah, ini kan mungkin teman-teman baru taunya orang bisa komputer bisa semuanya. Padahal di dalam keilmuan komputer itu terbagi dari beberapa sub keilmuan tadi. Ternyata banyak banget ya. Ada. Jadi ada yang di bagian seperti teknologi informasi. Jadi kalau teknologi informasi dia ranahnya implementator. Jadi kalau yang paling bawah kalau kita lihat di dalam komputer kurikula ya nanti bisa ditampilkan kalau bisa diedit ya nanti di dalam videonya itu terdapat gap antara teknik komputer terus ilmu komputer atau informatika yang di tengah-tengah, lalu atasnya lagi ada teknologi informasi. Ya seperti itu bedanya. Jadi mungkin untuk teman-teman kalau boleh tadi saya garis bawahi sebetulnya mungkin orang lebih aware dengan teknik informatika gitu ya. Kalau bedanya kemudian dengan teknik komputer adalah kalau informatika belajar lebih banyak softwarenya gitu ya. Lebih ke arah software dan data scientist jadi pengolahan dan data scientist. AI gitu ya. Oke. Sedangkan kalau teknik komputer antara software dan hardware itu dipelajari semuanya. Dipelajari gitu. Semuanya. Cuma memang lebih dalam ke hardware nantinya. Lebih dalam ke hardware. Nah, terkait itu pembelajaran atau nanti kurikulum yang kemudian akan dijalankan untuk mulai semester depan ini kan sudah mulai membuka untuk mahasiswa baru ya. Kira-kira seperti apa model pembelajarannya, Mas? Oke, jadi untuk model pembelajarannya kan kita rencana kan ada ini ya, ada 80 mahasiswa nanti yang akan kita tawarkan gitu ya. Berarti kan praktis nanti ada 2 kelas gitu kan ya. Dan nantinya di dalam konsep teknik komputer ini kita menerapkan kurikulum berbasis outcome. Jadi kalau kita sebutkan OBE gitu ya. Dan yang nantinya akan diterapkan di awal kita akan menerapkan basic science yang memang sangat berguna nanti untuk penerapan dari keteknikan komputer ini. Misalnya apa, Mas? Kalau basic science-nya? Kalau misal basic science kan kita menerapkan salah satunya kan fisika ya. Jadi kan di dalam fisika ada fisika yang kelistrikan itu kan sangat membantu untuk bagaimana nanti kita membangun suatu microcontroller yang mungkin bisa disebut membangun suatu chip yang nantinya bisa digunakan untuk menampung atau mengakomodasi software-software yang nantinya sudah ada. Seperti itu contohnya. Nah, melanjutkan dari tadi yang disampaikan, setiap mereka yang mau masuk ke sebuah prodi, memilih sebuah prodi tentunya ada visi ke depan mau jadi apa. Nah, kalau prospek lulusan berdasarkan struktur kurikulum yang sudah disusun untuk teknik komputer ini lulusannya bisa jadi apa aja, Mas? Oke. Jadi kalau secara umum di teknik komputer ini nanti ada 3 bagian yang nanti kita bisa masukkan dalam lulusan dari teknik komputer. Itu yang pertama ada lulusan profesional teknik komputer yang biasa mungkin masyarakat umum sebut itu ada programmer, lalu ada sistem analis gitu ya. Lalu yang kedua itu ada di bagian arsitektur ya. Itu masih yang di profesional. Nah, memang kalau yang tadi Ibu sampaikan ada informatika ya Bu. Informatika kan memang agak bukan lemah tapi tidak concern ke bagian arsitektur infrastruktur komputer tadi. Nah, nanti di dalam profil lulusan ini itu ada output bagaimana caranya menjadi profesional IT konsultan di bagian infrastruktur. Itu salah satunya. Terus juga engineer IoT. Apa tuh engineer IoT? Jadi arsitek yang bisa membuat suatu Internet of Things, salah satu sistem Internet of Things. Nah, ini juga nanti kan sebagai visi kita itu bisa menyalurkan teknologi-teknologi Internet of Things ke dalam suatu desa kan. Karena nanti salah satu visinya tadi bukan menyampaikan visi juga, menyampaikannya adalah kita bisa mengimplementasikan teknologi-teknologi yang canggih bertaraf internasional tapi diimplementasikan ke dalam kearifan lokal. Ya, itu bisa diimplementasikan ke situ. Nah, itu
di profil lulusan pertama seperti itu ya, ada kebagian keteknikan, profesional keteknikan. Nah, selain itu kita juga ingin mengembangkan di bagian technopreneur. Technopreneur, oke. Jadi ini lebih spesifik lagi, kalau technopreneur berarti kan atas subnya entrepreneur ya, entrepreneurship ya. Jadi kalau di technopreneur ini kita ingin menciptakan atau membuat output mahasiswa yang concern sebagai wirausaha tapi di dunia teknologi, seperti itu. Misalnya apa yang bisa dikerjakan sebagai technopreneur tuh? Nah, misalnya sekarang banyak juga startup yang berbasis teknologi, tidak hanya software. Kalau misal software mungkin kita sudah tahu umum gitu ya. Tapi kalau misal kita hardware untuk lingkup sini, untuk lingkup di daerah Jawa Tengah terutama, itu kita bisa membuat suatu layanan berbasis cloud yang nantinya bisa diterapkan untuk website-website desa. Itu contohnya kan. Dan itu bisa dikelola secara mandiri. Wah, ini menarik banget ya. Ya, itu contohnya seperti itu. Yang disampaikan Mas Irham, artinya sebetulnya ada tiga kelompok besar ya prospek lulusannya untuk technopreneur supaya bisa bekerja mandiri, kemudian di industri gitu ya, di industri kemudian bisa jadi analis tadi, kemudian tadi di industri tentunya banyak ya yang bisa dikerjakan kalau berkait dengan IoT, berkait dengan arsitektur engineer tadi. Jadi ternyata cukup luas ya yang ditawarkan oleh teknik komputer ini. Ya, tetapi tidak dalam artian lain ini akan berjalan bersamaan dengan informatika karena concern yang nanti ditawarkan itu agak berbeda. Mungkin di semester 1-2 masih mirip. Nanti ketika kita masuk ke konsentrasi itu nanti modelnya akan berbeda, yang nantinya akan saling membantu ketika di dunia kerja nantinya. Seperti itu. Ini penting, informasi penting untuk diketahui teman-teman Gensut yang mungkin masih belum begitu aware dengan perbedaan antara informatika dan teknik komputer. Nah, terakhir Mas, terkait dengan keunggulan prodi teknik komputer di Unsut ini, terutama kan ada banyak prodi teknik komputer mungkin di perguruan tinggi lain. Mungkin bisa di-share untuk teman-teman Gensut bedanya Unsut dengan perguruan tinggi lain apa? Tadi sudah sedikit disampaikan terkait dengan Smart Village tadi. Ya. Jadi kalau dari sisi internal kita kan sudah menerapkan kurikulum OBE yang itu pasti terbaru ya. Itu salah satu yang dirasakan oleh mahasiswa ketika masuk ke prodi teknik komputer. Nah, ada beberapa keunggulan yang memang kita terapkan di prodi ini. Salah banyaknya, bukan salah satu tapi salah banyaknya. Itu kita menerapkan optimalisasi di dalam prodi ini, optimalisasi penggunaan software dan hardware secara bersamaan. Jadi tidak 90% ke software atau hardware ya. Biasanya kan kalau teknik komputer di PTN lain itu memang kebanyakan ke hardware. Nah, ini kita ingin mengkolaborasikan antara optimasi rekayasa perangkat lunak yang selama ini sudah bagus, kita kembangkan atau kolaborasikan dengan hardware yang nantinya bisa dipakai. Nah, salah satunya untuk Smart Village tadi. Nah, ini kan bisa digunakan. Yang paling umum adalah tentang Internet of Things. Mungkin dari teman-teman calon mahasiswa di sini banyak yang kepo ya dari bagaimana cara kerja Internet of Things. Kita akan benar-benar terapkan di situ. Terus kita akan implementasikan dan kita itu salah satu penopang untuk para peneliti juga karena seperti yang kita tahu banyak yang keilmuan terkait contohnya kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini tidak akan bisa berjalan ketika hardware yang digunakan adalah kurang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan adanya teknik komputer di Unsut, nanti kita akan kolaborasi dengan semuanya. Nah, intinya ketika kita masuk ke prodi teknik komputer itu akan selaras antara keilmuan hardware dan keilmuan software, tapi dengan teknologi masa kini. Kebetulan karena dosen-dosen kami di teknik
komputer juga dosen-dosen masa kini. Dosen-dosen masa kini. Oke, Iya. itu sebuah fokus yang bagus saya pikir ya di Unsud, artinya yang membedakan teknik komputer di Unsud dengan di perguruan tinggi lain. Artinya ada balancing ya, ada keseimbangan antara software dengan hardware yang kemudian nanti bisa digunakan, mungkin bisa lebih banyak membantu untuk bidang ilmu yang lain gitu. Betul. Terutama untuk Unsud yang kita adalah PIP-nya, visi kita adalah perdesaan dan pengembangan perdesaan dan kearifan lokal, itu menjadi sangat selaras ya. Betul. Jadi teman-teman di Gensud mungkin bisa lebih aware lagi, oh ternyata ada hal baru nih yang ditawarkan di Unsud. Oke, sebetulnya banyak nih yang masih ingin ditanyakan, tapi biar teman-teman juga ngepoin nanti info-info lebih lanjut tentang prodi teknik komputer di Unsud ini. Terima kasih Mas Irham perbincangannya. Terima kasih Bu Dian. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk lebih membuka wawasan tentang apa itu teknik komputer di Unsud. Terima kasih teman-teman, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Irham Akbar. Terus ikuti informasi seputar seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unsud melalui website kami di spnb.unsud.acid atau setiap harinya akses media sosial kami. Terima kasih, sampai bertemu di Kabar Unsud selanjutnya.